datang di sini masyarakatnya banyak banget. Ini kan bukti bahwa Pak Deddy Mulyadi diterima di masyarakat, disambutnya luar biasa. Nah, dari video ini gue cuma mau ngingetin buat para pejabat-pejabat yang mungkin mau naik ke 2029 atau sebutannya bisa dibilang RI 1, daripada buang-buang duit mending gak usah gitu. Pramono Agung mengatakan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia. Lain Pak Pramono, Gubernur Jakarta kade ulah omong-omongna didinya ngomong gitu make lembaga survei anu tidak terkenal. Sok mana hasil survei dari lembaga-lembaga lain, ada tidak yang mengatakan bahwa Bandung sebagai kota termacet? Ulah sadar Bapak teh bisa mengantisipasi kemacetan di Jakarta, ulah sok ngaledek ka Bandung, Pak. Ngaledek Jawa Barat, kade jaga etanya cariosan. Parah asbun pisan gubernur teh ieu mah. Nama al-isannya kok dikait-kaitkan dengan syariat. Itu orang kesurupan kali ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membaheno. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian itu pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian itu selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa topik yang bakal kita campur sini ya. Gua gabung-gabung itu jadi satu. Jadi ada elemen air, ada elemen udara, ada elemen darat gitu. Udah kayak avatar. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Pertama-tama kita akan mencoba masuk di akun TikToknya Bapak Deddy Mulyadi. Jadi beliau seperti biasa ada tamu dari luar ya, sudah nggak aneh. Tapi ini seperti biasa juga, ini pejabat, ya, pejabat yang datang ke Pakuan, ya pengen ketemu Bapak Deddy Mulyadi, ingin belajar kira-kira kayak gimana sih strategi beliau untuk Jabar gitu ya, karena kan viral terus gitu guys ya, dan kebijakannya selalu kena ke masyarakat gitu. Nah ini, tapi pejabat di Jabarnya malah gitu, coba lihat. Kita gas dulu guys ya, kita play. Ini Bupati periode pertama. Periode pertama. Bupati ya. Sebelumnya Wabuk. Wabuk. Siap. Hebat. Siap. Hebat. Pasangan sama omnya Pak Wabuk. Oh. Nah, sekarang ponaannya lagi yang pasangan dengan saya Pak Gubernur. Oh. Siap. Berapa jumlah penduduknya? 400.000 Pak Gubernur. Kalau di Sulawesi Selatan kami terbanyak ketiga. Oh, Sulawesi Selatan ya. Siap. Kami banyak dengar berbagai kegiatannya Pak Gubernur, banyak melihat di YouTube. Jadi kebetulan hampir pola-pola kami hampir sama Pak Gubernur. Oh iya. Jadi ayo kita ketemu langsung beliau. Apakah beliau berkantor atau hanya berkantor di jalan? Ini seperti apa yang ada di YouTube Pak Gubernur. Iya. Ya saya keliling tiap hari nyelesain masalah baik yang besar maupun hal-hal kecil. Karena kan sekarang buat apa berkantor? Iya. Kenapa? Kan sistem surat menyuratnya sudah elektronik. Iya. Kita kan tinggal baca tanda tangan selesai. Sekarang lagi dorong agar para investornya nyaman ke Jabar. Iya. Saya ngejagain perusahaan nggak boleh diganggu oleh siapapun ya, sehingga para pengusahanya mulai sangat nyaman. Ada gubernur, karena kalau di media semuanya Pak Deddy semuanya. Sekarang sudah era digital, apa yang kita lakukan ya harus segera disampaikan pada masyarakat. Di saya kan anggaran aja saya terbuka, detail anggarannya terbuka, orang boleh akses, boleh baca silahkan. Oh iya. PAD-nya berapa? PAD-nya hanya kurang lebih 100 miliar. Dan kalau saya kebijakan kan dana dari pajak kendaraan bermotor 100% harus untuk jalan. Oh, siap. Pada kaget semua. Yang lain. Nah ini kan bupatinya masih pada ngeluh karena kan banyak yang stafnya tidak terbuka. Nanti di bulan Juli ini bupatinya mau saya panggil satu-satu, kepala bapedanya suruh paparan, dan saya YouTube kan. Kemudian sekdanya suruh paparan. Nanti saya ketahuan kamu nyembunyiin anggaran di mana. Oh iya. Dan itu semuanya harus infrastruktur jalan, karena tiap hari di media sosial teriaknya Pak Deddy, jalan ini rusak Pak Deddy loh. Saya bilang nggak bisa oleh provinsi semua, kabupatennya harus terbuka, stafnya harus terbuka. Kamu duitnya dipakai apa? Harus jelasin sama masyarakat. Iya. Tapi izin Pak Gubernur, belum tentu semua kondisinya kepala daerah sama-sama Pak Gubernur. Harus berani. Iya. Pak Gubernur, kami di Kabupaten Jeneponto itu
hampir semua rata-rata keluarga semua. Sebenarnya Oh. kami mau berani seperti Pak Gubernur. Kami terinspirasi sama Pak Gubernur dengan keberaniannya. Tapi di satu sisi ada, kalau orang Makassar itu ada sirina pace, ada rasa kekeluargaan yang tinggi. Ya, karena keluarga nggak enak. Nggak enak. Kita mau Saklek. saklek, dia bilang waduh, ini kita kayak satu perkampungan, kita semua. Yang maju calon 4 orang kemarin rata-rata, iya keluarga semua Pak Gubernur. Jadi apalagi DPR ini kan rata-rata yang huni juga keluarga semua juga. Jadi agak susah untuk kebijakan-kebijakan yang merugikan salah satu pihak. Tapi kalau Pak Gubernur bilang berani, Pak Bupati pasti lebih berani. Tapi itu yang bagus kebijakannya Pak Gubernur dan kita. Nah ini kita kan agak takut kalau mau rubah-rubah karena sudah terplot di terplot di SCPD. Ya hapus aja di pergeseran kewenangan Bupati, kan punya kewenangan pergeseran anggaran. Oh bisa Pak Gubernur. Bisa, lo kan ada surat edaran Mendagri. Semua APBD kami dari yang kami anggap tidak maksimal itu kami geser ke jalanan Pak. Oh iya, Siap. prioritas jalan, Pak. Prioritas jalan. Pokoknya masyarakat itu nganggap pembangunan sukses kalau jalan Jalan siap Pak. jalan bagus, istri mulus, rakyat terurus, Pak. Istri lagi. Bandung mana Bandung Pak Dedi? Kembang Bandung. Kemarin Shirley belum ada info-info lagi nih. Ini tiba-tiba Bandung muncul. Aura Farming bareng Pak Gub Dedi Mulyadi. Seru banget, semua ikutan joget. Edan ya. Ini kalau nggak salah di Parung Panjang ya Pak Dedi Mulyadi hadir. Sebetulnya warga di Parung Panjang ini sudah mewanti-wanti, yakin Pak mau datang ke sini. Ini nantinya bakal macet loh Pak. Tapi nekat datang Pak Dedi Mulyadi. Yang datang di sini masyarakatnya banyak banget. Ini kan bukti bahwa Pak Dedi Mulyadi diterima di masyarakat. Disambutnya luar biasa. Nah dari video ini gue cuma mau ngingetin buat para pejabat-pejabat yang mungkin mau naik ke 2029 atau sebutannya bisa dibilang RI 1, daripada buang-buang duit mending gak usah gitu. Iya mau bajir buang-buang duit gitu mending gak usah dia ya. Ini suaminya bekerja sebagai ojek online. Bayangkan 2 hari di rumah sakit dalam keadaan kritis, tidak ada dokter yang datang, dokter jaga pun tidak datang, dokter kandungan pun tidak datang, padahal ada ibu yang sudah pecah ketuban, sudah ketubannya sudah membanjiri lantai, bahkan saking banyaknya air ketuban yang pecah sudah dibersihkan lantainya berulang-ulang, tetap tidak ada dokter yang datang. Jadi kalau Bapak Kang Dedi Mulyadi maupun Bupati Kuningan tidak segera mengganti semua direksi dari Rumah Sakit Umum Linggajati, maka rakyat akan mempertanyakan. Ya. Dan di samping gugatan pidana, laporan pidana juga akan mengajukan gugatan perdata kepada semua pihak terkait, termasuk kepada susunan direksi Rumah Sakit Linggajati Kuningan agar semua dicopot. Halo Bapak Gubernur Jawa Barat. Oke, Otan Paris siapa Itu nih? dokter kandungan di Rumah Sakit Linggajati Kuningan Cirebon dan direksinya harus dicopot semuanya. Masa Bentar Bang, rumah sakit dua apa? hari itu dokter kandungan di Rumah Sakit Linggajati Kuningan Cirebon Linggajati Kuningan Cirebon. Ini rumah sakit di Cirebon kali Bang ya. Oke Bang. dan direksinya harus dicopot semuanya. Masa 2 hari pasien sudah pecah ketuban, airnya sudah mengalir ke lantai, dokter kandungannya dihubungi tidak datang, alasannya saya hanya baru sekali ditelepon. Akhirnya bayi kandungannya
meninggal, dan dia datang nangis-nangis ke Jakarta, datang mengadu ke Hotman 911. Bapak Gubernur Jawa Barat, sahabat saya, jatuhkan sanksi. Negara ini harus benar-benar sekarang ini harus tegas. Orang-orang yang hanya makan dari gaji, tidak mau bekerja yang benar, copot. Salam Hotman 911, sahabat saya DKM. Jadi Bang Hotman ini lagi menerima keluhan dari salah satu warga yang ada di Cirebon mungkin ya, datang ke Jakarta menemui Bang Hotman. Nah sekarang giliran Bang Hotman meminta bantuan Pak Deddy Mulyadi. Ini gimana nih? Jadi sebetulnya yang lebih hebat ini siapa? Hotman Paris atau KDM nih guys? Kebijakan-kebijakan KDM merugikan. Iya, buat orang yang nyinyir, yang iri hati kepada KDM. Kebijakan KDM tidak berpihak. Iya, tidak berpihak kepada oknum-oknum yang tertutup ladang korupsinya. Kebijakan KDM tidak baik. Iya, tidak baik bagi orang yang tidak menginginkan Jawa Barat maju dan berkembang. Kalau bagi rakyat Jawa Barat, kebijakan-kebijakan KDM pro rakyat untuk kesejahteraan rakyat menuju Jawa Barat istimewa. Gimana? Setuju tidak? Silakan. Kalau setuju, komen di kolom komentar. Kebijakan KDM luar biasa. Deddy Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya ia tak menyelesaikan apa-apa. Sesungguhnya ia tidak menyelesaikan apa-apa. Oke. Benar nggak ya? Coba kita lihat. Udah mampus. Aduh, kebijakannya banyak banget. Aduh. Terus kalau Deddy Mulyadi dianggap tidak melakukan apa-apa, lalu gebrakan-gebrakan sesuai berita yang tadi, siapa dong? Ini Tempo ya yang ituin ya? Deddy Mulyono. Gaskeun terus Kang Deddy, mau disebut gubernur konten kek atau gubernur pencitraan kek, yang penting mayoritas masyarakat Jawa Barat terpuaskan oleh program-program Kang Deddy Mulyadi. Iya. Bapak Aing, kapan-kapan kalau ada waktu mampir ke Pasar Cikampek Pak. Deddy Mulyadi terlihat. Abang itu nih keren banget. Thank you Bang. Jadi semua gebrakan-gebrakan Pak Deddy Mulyadi itu yang sudah berseliweran di berita, di artikel, di website, di TV itu dianggapnya omong kosong kali. Jadi sebenarnya kembali lagi, dia itu media apa? Tempo kan? Itu loh perlu dipertanyakan. Banyak prestasi, banyak gebrakan, banyak kebijakan yang sudah diciptakan, ya, yang sudah dikeluarkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Beritanya kan tadi abang ini sudah seliwer-seliwerin gitu kan, sudah ditongol-tongolin di videonya, set gitu. Menurut gue itu ada sesuatu hal yang sangat luar biasa di program kerja 100 hari atau 4 bulan lah ya sekarang gitu. Ngeri, anjing, ngeri. Pramono Agung mengatakan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia. Lain Pak Pramono, Gubernur Jakarta kade ulah omong-omongna didinya ngomong gitu make lembaga survei anu tidak terkenal. Sok mana hasil survei dari lembaga-lembaga lain, ada tidak yang mengatakan bahwa Bandung sebagai kota termacet? Ulah sadar Bapak teh teu bisa mengantisipasi kemacetan di Jakarta, ulah sok ngaledek ka Bandung, Pak. Ulah ngaledek Jawa Barat, kade jaga tanya cariosan. Parah asbun pisan gubernur teh ieu mah. Warga Bandung sekarang lagi pada ngamuk ke Pak Pramono atau Bapak Gubernur Jakarta. Kenapa? Karena itu statementnya terkait mengenai survei bahwa Bandung adalah sekarang menjadi kota termacet nomor 1 Indonesia. Itu dari mana katanya? Nama lembaga surveinya bukan lembaga survei yang biasa dipakai pada umumnya gitu. Kemana aja sih lu Bang? Baru nongol gue mah ya. Perasaan gubernur di Indonesia banyak dah. Tapi yang rame mah gubernur Jawa Barat doang, Kang Deddy Mulyadi. Gubernur yang lain makanya adem ayem, tenang, enak gitu kerjanya. Lah ini gubernur Jawa Barat direcokin, diribetin, dikritik abis-abisan. Bahkan nih kalau nggak ada celah mengkritik, diserang, dituduh, dipitnah. Masih mending juga kalau yang mengkritik itu warga Jawa Barat mah. Lah ini bukan warga Jawa Barat yang sibuk banget ngurusin Jawa Barat, yang sibuk banget ngurusin dapur orang. Daripada sibuk ngurusin dapur orang nih, mending aja sibukin tuh gubernur kalian, pemimpin kalian di wilayah masing-masing. Ini mah sibuk banget
apa kepentingannya gitu, gue mah bingung. Secara akal sehat mana ya, pemimpin dia bukan, setiap kebijakan-kebijakan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi nggak berpengaruh sama mereka. Lah ini aduh liur gue mah sama orang-orang yang selalu mengkritik, nyerang, mitnah, nuduh Kang Deddy Mulyadi, sedangkan mereka tuh bukan wilayah atau warga Jawa Barat. Terus pertanyaan nih, kalian nih yang selaku warga Jawa Barat, mau diem-diem aja gitu, mau terima-terima aja gitu pemimpin kalian, wilayah kalian selalu direcokin, diribetin sama orang-orang yang di luar wilayah kalian. Nah, setidaknya nih, kalau kalian tidak bisa berbicara, tidak bisa mendukung secara banyak, tapi setidaknya nih, kalau kalian melihat, punya media sosial, melihat gitu para orang-orang, konten-konten kreator yang mendukung membela Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kalian tuh like, support, berkomentar, kasih semangat. Begitu, itu adalah satu bukti kalau kalian mendukung program-program Kang Deddy Mulyadi, dan bisa menunjukkan juga kepada orang-orang yang sering nyinyir, nyerang Kang Deddy Mulyadi, oh ternyata warga Jawa Barat pada banyak yang masih mendukung Kang Deddy Mulyadi. Begitu, gua analogikakan seperti ini nih biar gampang kalian pahami. Jika kalian nih dalam satu rumah tinggal beberapa orang, tapi kalian tuh selalu ribut, selalu berantem dengan penghuni satu rumah sama kalian. Terus di luaran sana nih ada orang yang ingin menghancurkan atau membakar rumah kalian. Pertanyaan gua nih, kalian masih mau berantem sama penghuni satu rumah sama kalian, atau mau melawan orang-orang yang ingin menghancurkan, membakar rumah kalian? Nah, begitu gua analogikakan ya, sederhananya seperti itu biar kalian paham. Jawa Barat itu seperti rumah. Biar gimana pun pemimpin kalian, mau kalian benci suka, itu pemimpin kalian. Begitu ya. Apakah Masjid Al-Jabar akan menjadi Masjid Welas Asih? Waduh, si kakak Malahayati ini jeli banget nih update tentang berita-berita yang sekarang lagi viral, di mana di Jawa Barat itu ada sebuah masjid namanya ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Al-Ihsan, kemudian dirubah namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nah, saya nggak akan masuk ke dalam pembicaraan itu terlalu dalam ya, takutnya nanti saya terjebak. Soalnya kalau misalnya saya mengkritisi Pak KDM ini, waduh, ini beliau ini supporternya banyak nih, jadi saya mendingan nggak usah, saya nggak akan mengkomentari dan itu. Tapi memang ini perlu dikhawatirkan nih ya teman-teman ya, perlu dikhawatirkan ya. Ya, Kang Deddy, hampura ya, maaf. Jadi pada dasarnya mungkin ada beberapa orang yang ingin mengomentari tentang rumah sakit ya, karena nama rumah sakit ini kan masih terus bergulir ya guys ya. Padahal kita tahu semua bahwa rumah sakit itu sudah diganti namanya kan, dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Kita akan fokus ke abang ini. Saya nggak mau mengomentari terlalu jauh karena saya takut mungkin dikritik gitulah ya oleh penggemar atau pengikutnya dari Pak Deddy Mulyadi. Itu kan bukti bahwa orang yang memang salah pasti takut duluan. Bener nggak? Tolol ya, dan jempel lah eta sumut Saha anu tolol, sia anu kudu jempek mah bisa dilem tah pawargu cucumik sia nya dayak bercula. Yeuh, dangukeun menurut aing gitu nya, anu sakola baheula ngasaukur ngadon nakolan bangku. Artina welas asih teh pengasih dan penyayang. Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sok bahasa Sunda kentah kusia lamun sia tebecus berarti sia anu tolol. Mantong deh kasakolahakan jeung bangku kusia sapedah lah tuh Nggak ngerti gue sama mereka. Bahkan dari segi konten kreatornya pun nyerangnya udah parah banget gitu. Mereka tuh kalau ibarat mau masuk ke dalam rumah itu pintunya udah ditutup, mau masuk jendela pintunya udah ditutup gitu ya. Jadi ya udah mereka tuh cuman bisa berkoar-koar di luar doang gitu, nggak bisa masuk, nggak bisa. Jadi kayak orang linglung akhirnya. Mohon maaf ya Pak Deddy, nama Rumah Sakit Al-Ihsan ini sudah melekat di hati masyarakat Jawa Barat Pak. Bapak mau ganti dengan Welas Asih.
Mengganti nama ini bukan solusi, bukan nama yang perlu diubah, Pak, tapi kualitas layanan, aksesibilitas, dan fasilitas yang harus ditingkatkan. Jangan sampai kesannya tuh justru Bapak ini alergi pada nama-nama Islami yang sudah mengakar kuat di hati masyarakat Jawa Barat. Kesan religius itu mengakar dengan masyarakat Sunda Jawa Barat, Pak. Pesan mengakar yang terkorupsi. Terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka Si Bapak kebanyakan hati-hati nanti main hati lagi. Gimana Pak? Gimana, Pak? Hati-hati katanya sama orang yang suka nyebur gorong-gorong, hati-hati sama orang yang pelangap-pelongo, katanya begitu kan ya. Emang apa Pak? Emang apa? Gitu kan. Tapi emang iya sih ya, kalau menyebur ke gorong-gorong itu harus hati-hati. Takut kepleset, nanti nyebur, tenggelam, kagak muncul lagi ke permukaan, begitu ya. Ngeri, iya. Apalagi sama Pak Deddy Mulyadi, dia hati-hati itu nyebur ke gorong-gorong. Dia kan lagi ngebersihan sampah-sampah yang menyumbat tuh di gorong-gorong, yang menimbulkan banjir, yang menimbulkan bencana, yang menimbulkan permasalahan di Indonesia ini. Itu tadi gitu sampahnya, kan. Pok. Hati-hati ya. Tapi lebih ke hati-hatinya ya kalian-kalian. Sampah-sampah yang lagi dibersihin sama Pak Deddy Mulyadi ya. Hati-hati gitu. Hati-hati sama orang yang pelangap-pelongo, katanya gitu ya. Sama orang pelangap-pelongo aja udah ketakutan begitu, gimana sama orang yang gesit gerak nyata? Lebih takut lagi jangan-jangan. Oh iya ya, kayak sekarang aja ini, makanya ini lagi ketakutan juga. Iya, makanya teriak-teriak itu, hati-hati. Gua mah hati-hati mulu. Ngeri, ntar lupa hati-hati itu saat buka peci, ntar ngebul lagi pala. Keluar asap. Ngeri. Hati-hati ya Pak ya. Hati-hati di jalan. Kalau mau jalan, jangan hanya tegak lurus maju menghadap ke depan ya Pak. Sesekali lu nengok ke belakang, sesekali lu nengok kanan kiri, sesekali lu nengok ke bawah. Ya Pak, biar apa? Setidaknya biar memiliki keseimbangan dalam menjalankan hidup. Jangan selalu fokus menatap ke depan, maju ke depan tanpa Bapak memperhatikan di belakang Bapak, kiri kanan Bapak, dan di bawah Bapak gitu ya. Harus itu Pak, biar kagak kesandung, biar kagak jatuh, begitu. Udah apa daripada lu dikit-dikit hati-hati, mendingan yuk kita nonton lagu hati-hati di jalan tuh. Ya, dari Tulus. Enak bener itu didengerin ya kan, sambil tiduran gitu, sambil rebahan pakai headset. Enak banget ya. Udah, kagak usah ngingetin hati-hati. Insya Allah ya, masyarakat yang lain udah pada tahu kok hati-hatinya sama siapa. Ya, udah. Hati-hatinya malu gitu ya. Ayo, ikut sama gua yuk, kita dengerin ini lagunya Tulus, hati-hati di jalan, enak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita bicara masalah si Sugiknur yang memprovokasi kepada warga Jawa Barat. Yang tadi yang katanya gak perlu kalian mendukung Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi bla 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 bla. Kita semua tahu lah, banyak orang-orang yang sudah tahu rekam jejak kau itu Sugiknur, banyak yang busuk. Yang saya tahu waktu itu kau menjadi seorang pedagang parfum ya, sandal atau apalah. Kemudian bernarasi seolah-olah mendukung Pak Jokowi waktu itu, menjelek-jelekan para Habib. Memang, tetapi kemudian para Habib tidak terima menangkap kalian yang konon katanya kau itu digebukin oleh para Habib, yang kemudian kau dikasih amplop oleh para Habib untuk menyebarkan hoak mendukung para Habib, menjelek-jelekan atau mengkritik pemerintahan pada masa itu ya. Dan sekarang kau Sugiknur ya, memprovokator warga Jawa Barat. Kami selaku warga Jawa Barat sudah banyak yang cerdas dan tidak akan terprovokasi atau terdoktrin oleh narasi-narasi kau dan para antek-antek kau itu. Kami selama ini baru punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang mana hidupnya didedikasikan buat rakyat. Apapun narasi dan provokasi kalian yang ingin menjatuhkan Bapak Aing, takkan mempan buat warga Jawa Barat.
Kami tahu kau rekam jejak kau itu busuk, gitu. Buruk. Tidak ada baiknya. Jadi percumalah siapapun kalian yang memprovokasi warga masyarakat Jawa Barat ini terkait masalah Bapak Aing. Percuma kalian belang yang udah tahu, mengompori atau mempengaruhi, karena kami sudah tahu bagaimana kerjanya Bapak Aing. Capek-capek mulut kalian memprovokasi, bener Pak, capek-capek usah menjatuhkan Bapak Aing. Percuma. Tandai tak lagunakan itu sia Sugik Nur dengekeun ku sia tah. Yang mengait-ngaitkan rumah sakit Al Ihsan, nama Al Ihsannya kok dikait-kaitkan dengan syariat. Itu orang kesurupan kali ya. Gak eling apa ya? Ayo lo. Nyadar gak sih? Itu rumah sakit, Mang. Rumah sakit. Tempat orang sakit berobat. Emangnya Ka'bah bagian dari syariat. Nama Al Ihsan di situ hanya brand, Mang. Brand, unsur marketing. Al Ihsan nama itu dipakai buat label bisnis pelayanan kesehatan. Kok malah dikait-kaitkan dengan syariat sih? Akhirnya kan ada juga yang ngebahas tentang syariat tuh. Ya Pak, templokin aja sekalian tuh Pak. Gendek gua Pak. Dimaknai sebagai cabang iman, Islam, ihsan. Mabuk kali ya? Nih makanya Mang, kalau mau ngeritik atau protes, itu bencinya ditinggal dulu. Biar nanti pas ngeritik, cerdasnya kelihatan. Amang-amang ini sebetulnya cerdas. Ngan kusabab geleh nak geus aya di pangharepna. Jadi we cerdasna teka tingali tepuguh lagu. Al Ihsan di situ itu saukur merek. Sama seperti saya nih, saya punya toko baju. Toko baju saya itu saya kasih nama toko baju Al Ihsan. Al Ihsan di situ hanya brand, lafaz yang saya gunakan sebagai merek. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan syariat. Al Ihsan di situ hanya unsur marketing yang mengandung doa, berharap semoga kita semua mendapat kebaikan. Kalau tidak suka ya boleh diprotes. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan agama, sebab itu bukan syariat. Sing eling atuh Mang, nyadar. Karena tongkat tinggal di teuing geleuna. Yang geleh itu apa sih guys? Lupa saya guys. Terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang sukanya. Hati-hati juga terhadap orang seperti ini. Mengeneralisir orang seolah-olah orang lain itu pendosa, seolah-olah orang lain itu brengsek, seolah-olah orang lain itu banyak kesalahan, tetapi diri sendirinya paling suci. Itu yang bahaya. Merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling bersih sedunia, nunjuk orang lain paling kotor. Itu yang sangat berbahaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rupiahnya meni sampai segitiga begitu. Kata gua dia apa? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bapak Aing, Gubernur Aing. Gubernur Aing, bukan Gubernur Sia. Banyak yang komen, banyak yang ngeritik. Mending kalau yang ngeritik orang Jawa Barat, yang ngeritik orang mana tahu yang pada ngeritik. Tuh lah, salah jojogan lu. Jadi ngurusin jojogan orang lu. Lah jojogan lu deh kayak ono ngurusin apa bala, kalau bala koredin, apa banyak tai soangnya, tai entoknya. Lah jadi ngurusin jojogan orang lu, jadi lemes banget lu. Pakai segala ada yang bilang katanya saya nyesel milih Kang Deddy Mulyadi. Ya bujuk buset dia. Mulut nyaring banget kayak sengungan jamban. Lalu mau milih lagi ya syukur, oh ya bagian. Kalau orang milih gua yang milih. Masih banyak yang milih taruh ge. Kang Deddy Mulyadi mah lah orang kerjanya bagus, nyata tuh. Hack dia. Kata gua dia apa? Sampai menyen deh mulutnya udah. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian, dan mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.